Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di kajian Ustadz Zaki Rifai yang saya cintai dan saya hormati dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat kepada beliau. Allah cerdaskan kemudian untuk senantiasa mampu mencerdaskan kita sebagai orang-orang yang senantiasa belajar untuk meraih ilmu dan kebermanfaatan dari beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, diberikan keberkahan dalam rumah tangganya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya anak yang soleh insyaallah. Dan mudah-mudahan senantiasa Ustadz Zaki Rifai senantiasa mampu mendakwahkan segala ilmunya ke segala penjuru di Nusantara, terutama ke dunia, untuk senantiasa membuka kacamata dunia, kacamata pemuda, untuk melihat betapa agungnya agama Islam ini dan betapa heroik dan hebatnya para pejuang Islam, terutama dimulai dari para sahabat-sahabat yang mulia yang selalu ada di samping Rasulullah Muhammad SAW. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para akhwat yang hadir pada malam hari ini. Kenapa sih suka komplain, ikhwan? Yang pertama harus dimuliakan akhwat, makanya posisi akhwat itu di atas. Coba, karena wanita selalu di atas aja, nggak jarang ke bawah. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para wanita-wanita solehah yang sampai dengan larut malam ini masih setia untuk senantiasa mendengarkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa perjuangannya, pengorbanannya Allah ganti dengan amal pahala yang terbaik dan Allah datangkan kemudahan dalam hidupnya insya Allah. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para jamaah ikhwan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita, Allah bukakan hati kita untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa menjadikan kita imam-imam yang terbaik untuk memimpin para keluarga, untuk senantiasa membimbing keluarga kita, calon-calon keluarga kita, istri, anak-anak kita untuk sampai kepada mardotillah sejati insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam proses yang ini. Saya ngambil hikmah aja deh. Ada hikmah yang luar biasa dari seorang yang begitu mulia. Rasanya saya kurang pantas untuk menyebutkan bagaimana saya mengambil hikmah dari keistimewaan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Karena begitu hebatnya seolah-olah saya malu gitu. Untuk nyaingin sahabat tuh Masya Allah, luar biasa gagahnya. Ada pertanyaan yang ringan dan sederhana aja. Lantas bagaimana menjadikan kita memiliki profil yang hebat seperti seorang Sa'ad bin Abi Waqqas? Gimana nih supaya kita sampai dengan kegemilangan yang beliau dapatkan? Gimana nih kita supaya dapat hati yang lembut seperti bagaimana hatinya beliau ketika menghadapi orang tuanya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya? Bagaimana kemudian kita mampu memiliki profil seperti beliau untuk kemudian kita terapkan pada era hari ini, pada masa kini, untuk kemudian kita membawa agama ini menjadi mulia. Dan bagaimana kemudian kita mengambil hikmah-hikmah dari setiap perjuangan yang beliau lakukan untuk kemudian kita lakukan perjuangan-perjuangan di era hari ini yang luar biasa. Dan ini tugas kita sebagai seorang pemuda, untuk kemudian menyemai hikmah, menggali hikmah, kemudian menanamkan ke dalam diri kita bahwa kita bisa hebat seperti beliau. Bahkan bismillah, kita mudah-mudahan mampu segemilang beliau insya Allah. Seandainya kita hanya mendengar sebuah kisah tanpa kemudian kita mengambil hikmahnya, lalu kemudian diterapkan dalam prinsipal kehidupan kita, lantas itu akan menjadi bunga tidur saja. Akan menjadi sebuah cerita dongeng sambil pengantar kita sebelum pulang atau tidur saja. Akhirnya nggak ada motivasi dalam diri kita, how to become like him. Bagaimana saya harus bisa menjadi seperti beliau? Bagaimana kemudian saya bisa segegap gempita beliau? Dan bagaimana kemudian beliau bisa kemudian menerima Islam dan kemudian memperjuangkannya dengan luar biasa? Ini poin-poin yang kemudian kita ingin gali, kita semai untuk kemudian kita terapkan dalam hari-hari kita.
Apa sih yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an untuk kemudian mampu memperjuangkan Islam dengan segitu hebatnya? Kira-kira apa? Kenapa ini? Kira-kira apa yang membuat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an itu mampu seperti itu? Kira-kira apa, brother? Ada apa? Nggak apa-apa. Bebas, bebas. Cinta. Nanti Kang Boni dikomplain lagi, cinta lagi gitu. Apa nih kira-kira? Iman. Ada lagi? Ada lagi? Bebas, nggak apa-apa. Bebas berpendapat. Nggak usah takut salah gitu. Karena asiknya sharing itu begitu. Kita rada muter otak jadi, iya apa juga ya? Kenapa ya bisa begitu ya? Kepikir nggak tadi dari cerita Ustadz Zaki kemudian membicarakan dari kehebatannya dari Bada Maghrib sampai kemudian Bada Isya sampai dengan 8:30, kemudian menceritakan bagaimana kehebatan beliau. Kepikir nggak sama kita apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Taat. Ada lagi? Doa Nabi. Ada lagi? Nji? Nje? Piye kabare? Enak zamanku toh? Ada lagi? Apa yang membuat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memiliki mental yang kuat sampai kemudian bisa segagah dan sehebat itu? Rasa-rasanya kalau kita simpulkan yang paling pertama itu mustahil dia bisa seperti itu kalau tidak memiliki salimul akidah. Akidah yang bersih ketika menetapkan bahwa ini yang paling terbaik. Ini yang akan saya pilih ketika kemudian mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada kemudian nabi kecuali Nabi Muhammad SAW yang harus saya kemudian ikuti dan saya akan bersamai perjuangannya. Sampai titik darah penghabisan yang saya miliki, saya akan bersama dengan beliau. Rasa-rasanya kalau tidak ada ikrar ini, mustahil kemudian kita bisa berjuang seperti beliau. Salimul akidah, sebersih-bersihnya tauhid, semurni-murninya tauhid. Yang untuk kemudian memunculkan daya effort yang luar biasa dalam perjuangannya. Kenapa kita susah putus dari pacar? Karena nggak bersih tauhid kita. Serius, bener nggak? Serius, kalau kita punya salimul akidah, gampang mutusin pacar itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang atas semua yang telah kau berikan sampai dengan hari ini. Mohon maaf, kali ini kita harus putus. Tapi sayang, aku masih sayang kamu. Ketahuilah bahwa aku pun sayang dengan kamu, tapi aku lebih sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salimul akidah. Enggak, kokoh akidahnya. Mau mantan seganteng apapun tetap sorry ya, saya nggak bisa. Sabar. Ingat, menikah itu belum tentu bahagia. Sendiri sudah pasti tersiksa. Yes. Mustahil kalau kita meninggalkan kemaksiatan kalau tidak tertancap akidah yang luar biasa. Apa sih yang membuat kita semangat mencari ilmu kalau bukan ada akidah yang nempel di sini yang kemudian kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah 165 itu kemudian walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita sampai detik hari ini berada di sini. Detak dalam detiknya kita tetap kemudian senantiasa mengunggulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau tanpa cinta Allah Subhanahu wa taala, ngapain kita ke sini? Pasti ada kemudian dasar yang membuat kita sadar, kemudian sabar sampai detik hari ini untuk senantiasa menyemai hikmah, menggali ilmu untuk menanamkan demi keyakinan untuk memperlakukan perjuangan hidup sampai ke depannya. Yang kita sudah berusaha untuk ngelepasin masa lalu setiap dari diri kita. Setiap dari kita kan punya masa lalu yang nggak bener ya, punya masa lalu yang buruk gitu. Yang sering dikatakan seperti spion dalam sebuah kendaraan gitu, hanya dilihat sesekali saja. Nggak fokus kita ngelihat spion terus-terusan gitu. Apalagi lagi naik motor ngelihat spion orang lain, kan nggak ada kerjaan. Lu cari kesalahan orang lain, ngapain gitu? Cari masa lalu orang lain. Tahu nggak? Ustadz Zaki itu dulunya begini. Tahu nggak? Hani Boni itu dulunya begini. Itu aku dulu. Aku yang sekarang kan berbeda. Emang siapa yang sekarang? Ya bukan siapa-siapa.
Bisa jadi yang Instagramnya lebih soleh daripada orangnya. Yang bisa jadi Instagramnya masuk surga. Serius, Instagram kita tuh soleh banget. Nget. WhatsApp story kita itu soleh banget. Nget. Casing kita tuh soleh banget. Nget. Aslinya belum tentu. Salimul akidah menjadi satu pondasi yang luar biasa. Tertancapnya kalimat tauhid dalam diri manusia. Untuk kemudian senantiasa dia mengunggulkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta yang lainnya. Sampai kemudian yang sudah dibahas tadi. Ibunya kemudian berkata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, apakah engkau meninggalkan agamamu dan meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Sa'ad, ya, aku memilih Islam. Kamu mau kembali ke agama nenek moyangmu? Enggak mau. Kalau gitu aku mau mogok makan. Kayak seorang akhwat diputusin. Oh bener kamu mutusin aku? Ya udah aku nggak akan makan. Ibunya gitu kan. Saya nggak akan makan kalau gitu. Ini demonya seorang wanita kan gitu, ngancem gitu. Oh gitu, kamu mau ninggalin aku? Ya udah tinggalin aja. Ya udah aku tinggalin. Assalamualaikum. Oh kamu tega ya? Gimana sih? Boleh tinggalin. Ini serba salah kan kita. Bayang wanita itu complicated, yang jadi salah siapa? Laki. KDRT itu brother 259.150 kasus terhadap wanita kekerasan itu. Penyebabnya siapa yang salah? KDRT banyaknya buat laki-laki atau wanita banyaknya? Yang jadi korban? Laki-laki wanita? Wanita yang jadi korban. Tapi wanita suka menyalahkan, tuh lihat laki-laki seneng kekerasan terhadap wanita. Lemah laki-laki. Please ya. Tolong. Notes ini. Ketika wanita ditanya, sayang, kamu mau makan apa? Wanita jawab apa? Lalu kita bilang, ya udah, kita akan makan nasi goreng. Terus wanita bilang apa? Aku nggak suka. Terus kita nanya lagi, ya udah kalau kayak gitu kamu mau makan apa? Wanita jawab apa? Si? Terus kemudian kita bilang, ya udah kalau gitu saya bakal ngajak kamu makan bakmi Jawa. Gimana? Aku lagi nggak mood. Terus cowoknya bilang lagi, ya udah kalau gitu kamu mau makan apa? Lalu wanita jawab, pengen ngebacok nggak kira-kira? Sabar. Aku tuh nggak bisa diginiin mas. Jangan lempar botol. Bayangin, subhanallah. Akhirnya yang salah siapa? Ketika laki-laki kesel gitu. Wah laki-laki lagi deh yang salah. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika bilang sama ibunya, wahai ibu, meskipun kau memiliki 70 nyawa dan satu persatu hilang dari dirimu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Aku tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi aku tidak akan mengurangi kasih sayang dan cintaku kepadamu, wahai ibu. Ini menjadi suatu kaidah yang luar biasa. Yang sampai akhirnya dari sini keluar turun surat Luqman ya Ustaz ya. Ayat 15. Al-Ankabut. Ayat 8. Tentang bagaimana kemudian kita harus bersikap baik terhadap orang tua. Berbeda keyakinan tapi tetap bersikap baik. Yang ngerinya ngajinya rajin, sering datengin kajian. Tapi ketika orang tua nelfon, ganggu banget. Orang tua tuh nggak ngerti apa aku lagi berjuang untuk kemudian belajar menjadi lebih baik. Reject. Brother and sister fillah. Belajar dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama, salimul akidah yang kedua, birrul walidain yang luar biasa. Yang sampai akhirnya menggetarkan hati ibunya untuk kemudian dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan merindukan telepon dari orang tua kita. Suatu saat kau akan kemudian bergegas, lari, menangis ketika yang nelfon adalah kakakmu, adikmu, atau ayahmu, kemudian mengatakan kepadamu, nak pulang, ibu udah meninggal nak.
Apa yang akan kalian lakukan? Kau langsung tiba-tiba, apa? Astagfirullahaladzim. Kita akan buru-buru lari, buru-buru memacu kendaraan kita untuk bergegas mendatangi ibu kita. Kemana aja dulu? Kemana aja ketika dahulu, ketika ibu masih hidup, kau tidak mau mendatanginya. Ketika orang tuamu sudah mati, kau bergegas mendekatinya. Ketika ibumu meneleponmu, kamu nggak mau mengangkatnya. Tapi ketika ibumu sudah meninggal, kau rindu suaranya. Kemana aja ketika dulu orang tuamu yang senantiasa dengan lemah lembut mengatakan, "Nak, pulang sayang, mama kangen sama kamu. Nah, kenapa kamu nggak pernah telepon?" Lalu kemudian kita mengatakan, "Ma, aku sibuk." Tapi ketika ibumu meninggal, kamu bergegas mendatanginya. Lalu kemudian kau melihat tubuh yang sudah lemah, kaku, tertidur di atas kasur, sudah tak bernyawa. Kemudian kau kecup keningnya. Kemana ketika engkau membiarkan ibu masih hidup dan kau tak pernah mengecup keningnya sekalipun dan mengucapkan maaf? Justru kau mengatakan maaf ketika ibumu sudah meninggal. Lalu kemudian kau peluk, mengatakan, "Ma, jangan meninggal dulu, Ma. Aku kangen sama Mama, maafin aku, Ma." Terlambat, brother and sister Villa. Tubuhnya mulai mengkaku. Kau kecup keningnya, kau peluk, kau usap-usap wajahnya. Kau berusaha untuk membangunkannya, kau goyang-goyangkan badannya. Kau raih tangannya, kau genggam seolah-olah itulah genggaman yang terakhir yang berusaha kau kemudian katakan, "Ma, aku mau minta maaf, Mama." Kau sudah tidak bernyawa lagi. Bayangkan ibumu meninggal dengan rasa sakit yang karenakan olehmu. Bayangkan ibumu meninggal dalam keadaan dia belum dibuat olehmu bahagia. Belum kemudian maafkan kesalahan-kesalahan kita, maka sering-seringlah meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Dan perlahan kamu harus memandikannya, mengangkatnya, dan menguburkannya. Ketika menguburkannya, dibaringkan, ditutup perlahan dengan kayu-kayu itu. Itu pandangan terakhir seorang ibu di atas kubur. Dan ketika kemudian tanah sedikit demi sedikit menutupi bagian tubuhnya, kau katakan, "Ma, aku rindu sama Mama." Seandainya ibumu bisa berbicara, ibu akan mengatakan, "Sayang, di dunia kau tinggalkan aku, mengapa sekarang kau tinggalkan aku pula? Harusnya anak menjadi jalan surga bagi orang tuanya, tapi mengapa kita memilih untuk menjadi suluh api neraka bagi kedua orang tua kita?" Salimul akidah, brother and sister Villa. Sekeras apapun zaman hari ini, membodohi umat yang luar biasa untuk meninggalkan kita dari agama yang kita cintai, menghancurkan Islam, melunturkan akidah yang kita miliki. Tolong jaga akidahmu. Kau bebas berteman dengan siapapun, tapi satu, jaga akidahmu. Kau bebas berada di lingkungan manapun yang kau suka, tapi tolong jaga akidahmu. Kau bebas kemudian untuk berada di kota manapun yang kau sukai, tapi tolong jaga akidahmu. Pelunturan akidah yang perlahan demi sedikit yang tanpa terasa. Penyesalan itu di akhir, brother and sister Villa. Dan kita baru sadarnya nanti. Seandainya dulu saya serius dalam menjalankan agamanya. Salimul akidah. Jaga akidahmu. Dengan nambah ilmu untuk terus mempelajari, memperdalam nilai-nilai ketauhidan kita. Allah yang menciptakan kita, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terdengar nanti suatu hari di masjid-masjid dekat rumah kita, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Disebut nama kita, brother. Yang pada hari itu nama kita langsung hilang. Bawa mayatnya, solatkan mayatnya, masukkan mayatnya, namamu sudah tidak disebut lagi. Hanya terkenang dengan satu nama, tanggal lahir dan tanggal meninggal. Nggak ada karya yang dihasilkan di dunia. Kenapa? Karena sibuk kita dengan kecintaan terhadap dunia, luntur tauhidnya, luntur akidahnya, dan nggak ada kemudian kecintaan yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya cinta Allah kepada kita nggak mampu nunjukin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salimul akidah. Yang kedua, shahihul ibadah. Dimulai dari mana untuk menjaga ibadah yang benar ini? Kata Rasulullah Muhammad SAW, "As-salatu fi awwali waktiha." Salat di awal waktu. Jaga salat kita di awal waktu. Bismillah, perubahan dimulai dari salat kita. Salat itu bahasanya mendirikan.
ketika kita mendirikan sholat yang jauh terasa dekat, yang gak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil jadi sangat memungkinkan. Dari yang hilang dari kita didatangkan untuk kita. Sholat. Yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Terkait ini, hak Quran itu ada 6. Dibaca, dipelajari, difahami, dihafalkan, diamalkan. Yang keenam, diperjuangkan. Lihat brother, Quran surat Ad-Duha nih, akhirnya kalimatnya begitu indah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Seandainya engkau merasakan nikmat yang datang dari Tuhanmu itu, sampaikan. Nikmatnya sholat, nikmatnya hijrah, nikmatnya beribadah, nikmatnya berhijab, dakwahkan semampu kita. Lewat sosial media yang kita miliki, WhatsApp yang kita miliki, Instagram yang kita miliki, lisan yang kita miliki, dakwahkan Islam. Dakwahkan kenikmatan iman. Dakwahkan, ceritakan betapa nikmatnya iman. Ayo ceritakan. Mustahil kita bisa merubah pemuda Yogyakarta seandainya kita nggak mau untuk mengajak orang lain untuk kemudian kepada kebaikan. Brother, jangan pernah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tugas kita adalah berusaha melakukan yang terbaik. Bukan hanya masalah menjadi yang terbaik, tapi selalu melakukan yang terbaik. Selalu melakukan yang terbaik yang kita miliki. Pelajari Al-Quran, ayo sama-sama cari guru-gurunya, banyak. Kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan kemudian, nikmatani ma'bunu fihi makasir minan nas. Di antara manusia ini ada 2 kenikmatan yang kemudian dia tertipu akan nikmat ini. Nikmatnya apa? As-sihatu wal faraq, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian menyampaikan tidaklah bertambah. La yazidul mu'min umruhu ila khairan. Tidaklah bertambah usia seorang muslim, seorang mukmin kecuali bertambah pula kebaikannya. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, min husni islami ma'ri tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim itu, dia meninggalkan segala sesuatu yang gak bermanfaat. Bukti keseriusannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti keseriusannya menanamkan akidah dalam dirinya. Bukti keseriusannya dalam membenarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Meninggalkan segala sesuatu yang gak bermanfaat. Kiranya games itu mengganggu kehidupan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tekan yang lama, uninstall. Kalau pacar udah pasti cut. Tapi bukan masalah cutnya. Kang Boni nggak mau sebenarnya nyuruh untuk ahwat putus, ikhwan putus. Kayaknya kasar banget. Saya mau ngasih dulu solusi, kemudian kenapa harus putus, itunya aja yang harus cari. Dan kenapa sih harus pacaran? Kau nggak pernah bahagia kok pacaran itu. Justru ketika kau berpacaran, justru engkau itu senantiasa kemudian melupakan kebaikan dari orang tuamu. Ini nggak logis banget. Kok bisa-bisanya pacar kita lebih diromantisin sama kita daripada kita ke orang tua? Ini nggak logis banget. Maka mulai meninggalkan segala sesuatu yang nggak bermanfaat. Bagaimana caranya? Pemanfaatan waktu ini dengan cara kemudian kita memanage waktu yang kita miliki. Yuk sama-sama brother, tulis kita. Manfaatin waktu yang kita bisa miliki ini apa? Kalau buat PR nih, buat PR tulis nih. Apa sih sebenarnya cita-cita kita? Kira-kira cita-citanya Rasulullah Muhammad SAW itu apa ya? Kalau misalkan disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Rasulullah SAW itu sebagai sebaik-baiknya contoh, kira-kira cita-citanya Nabi Muhammad SAW itu apa ya? Apa kira-kira? Yang tadi di khutbatul hajjah sebenarnya kalau anak kira-kira. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinul haq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal zalimun walau karihal munafikun.
menegakkan aturan-aturan Allah. Itu cita-cita dari Rasulullah SAW. Maka motivasi ini menjadi dorongan kepada kita. Pertanyaannya kemudian, cita-cita kita apa? Apa potensi yang kita miliki? Breakdown. Lalu yang ketiga, apa sih kelemahan kita, kekurangan kita? Jangan-jangan kita lebih sering melihat kekurangan seseorang daripada melihat kekurangan diri kita. Sulit menemukan celah diri, tapi mudah menemukan celah orang lain. Sulit menemukan potensi diri, karena terlalu kagum dengan potensi orang lain. Kagum dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu bagus. Tapi kemudian cari dong, apa nih potensi saya yang bisa dimiliki untuk kemudian saya tambah kapabilitasnya. Saya tambah potensi ini. Untuk kemudian saya berusaha untuk menjadi terbaik. Dimulai dari mana? Tadi deh. Kita kokohkan akidah kita, pelajari ilmunya. Ilmu minati. Minati ilmu. Bagus ya itu ya. Awas loh kalau di copy. Ilmu minati ilmu. KKN di Desa Penari. Oh, apa sih? Aku nggak paham. Getek sih. Aku tuh nggak suka sama yang mistis-mistis gitu. Karena yang mistis itu nggak pasti gitu. Kayak kamu nggak pasti deketin orang. Katanya cinta, tapi pergi. Astagfirullah, jadi lupa ana. Ilmu minati ilmu. Sama Kang Boni mah jarang bahas kajian akhir zaman. Sama Kang Boni mah kajian akhir bulan. Kita bahas yang deket-deket. Apa yang harus kita lakukan nih di hari-hari ini nih? Bismillah brother and sister fillah. Yuk breakdown. Cita-cita kita apa? Udah tercapai atau belum? Breakdown sebanyak-banyaknya. Yang kedua apa? Catat potensi kita. Apa sih potensi yang kita miliki ini? Jangan-jangan saya itu potensinya banyak kekurangan sebenarnya. Apa potensimu? Apa kelebihanmu? Banyak kekurangan, Pak. Apa kekuranganmu? Nggak ada kelebihan, Pak. Ayo breakdown, brother. Apa kekurangan? Males baca. Apa kekuranganmu? Sering main game. Tulis. Sehingga akhirnya kita mampu nih. Mana yang harus kita cut. Ini akhirnya kita mampu serius dalam memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Kang Zaki, Ustadz Zaki, Mas Zaki ini masuk yang produktif dalam nulis loh. Serius, produktif dalam nulis. Artinya beliau punya breakdown itu. Bayangin, ketika beliau menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, mungkin nggak beliau baca dari satu buku aja? Nggak mungkin. Beliau belajar pasti sama seseorang, beliau cari literasi yang lainnya, pembanding dengan yang lain, beliau gali buku-buku yang lain untuk kemudian tambah khazanah keilmuan yang luar biasa itu. Dan semuanya beliau hafalkan itu luar biasa. Karena berbicara tentang sejarah harus diingat waktu, peristiwa, nama, tempat. Nomor HP. Nggak usah lah. Percuma punya nomor HP kalau misalkan di blok. Kalem aja kita mah ya. Waktu, tempat, peristiwa, nama, diingat kan. Kalau sejarah itu luar biasa, pasti banyak bacanya. Ilmu minati ilmu, ayo gila baca yuk. Ada buku tipis banget nggak dihargain tuh, harganya Rp25.000. Rp20.000, Anda beli itu waktu itu 17.500 diskon. Judulnya Ulama Gila Baca. Itu ulama-ulama yang gila baca banget tuh. Sampai ada seorang ulama itu yang ini tuh Ustaz, yang diperiksa sama tabib mata itu. Kenapa? Karena matanya bernanah, saking banyaknya baca. Bayangin kita bernanah main PUBG. Teteh bernanah karena nangisin mantan. Nggak capek ngejar seseorang yang nggak mau ngejar kamu sama sekali. Nggak capek lari sendirian. Ada yang tak pernah pergi meninggalkan kita meskipun kita sering pergi meninggalkannya. Siapa? Allah. Ingat-ingat nih quotes-nya. Dan ada yang selalu pergi dan melupakan kita meskipun kita tidak pergi dan tidak pernah melupakannya. Siapa? Mantan. Iya loh. Ustadz Zaki nggak punya mantan kali. Mantan itu manis dalam ingatan. Jadi nggak ada yang manis berarti. Manis dalam ingatan, sisanya dibuang aja. Ilmu minati ilmu. Terakhir, poin yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim.
Matinul huluk, akhlak yang indah. Puncak dari ilmu itu akhlak. Luar biasa indahnya akhlak. Rasulullah Muhammad SAW selama 13 tahun itu salah satunya memperlihatkan akhlak yang begitu mulia. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu akhlaknya udah luar biasa. Terkenal dengan julukan Al-Amin. Itu udah dipercaya banget. Artinya seseorang itu sangat, kebayang deh. Anda nggak kebayang ya. Amalan secretnya Rasulullah itu. Yang pernah Anda cerita kemarin di satu tempat di Yogyakarta. Kisah seorang Yahudi buta yang disuapin oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangin, yang tahu kisah itu siapa? Yang tahu bahwa Rasul itu tiap pagi nyuapin Yahudi buta di pasar itu siapa salah satunya? Hah? Abu Bakar nanyanya ke siapa? Aisyah. Rasulullah terkenal nggak waktu itu? Tapi nggak ada yang tahu loh Rasulullah ngasih makanan tiap pagi. Anak kebayangnya berarti Rasul tuh mungkin ya gitu. Pakai shawl gitu digituin nggak kelihatan bagi-bagi. Amalan kita yang diposting sama yang nggak diposting banyakan amalan yang mana ya? Yang diposting atau yang nggak diposting? Kita tiap kajian aja bikin instastory. Nanti guys, gua lagi di teras dakwah. Coba cek aja. Akhlak yang indah, brother. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu yang begitu nancep ke dalam kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa, dan ciri takwa itu hatinya lembut, lisannya santun, sikapnya nggak nyakitin orang, lisannya nggak ngejatuhin orang, nggak ngomongin orang. Kita berusaha ngejaga lisan kita sebaik-baiknya deh. Capek ngomentarin orang yang benci sama kita tuh capek banget. Ngomentarin orang yang banyak protes sama kita tuh capek banget. Yang paling enak kita mending protes duluan ke diri kita aja. Banyakin ngaca gitu. Ana suka positive thinking kalau masuk hotel yang kacanya gede banget gitu. Kata teman Ana bilang ini kaca bokep. Katanya maksud apa? Astagfirullahaladzim. Ya bisa disensor Ya, nanti. maksudnya kaca ini hotel mesum biasanya, gitu maksudnya. Bukan nge-share aib, bukan nge-share aib aku itu mah. Aku dibukain hotel di Jakarta. Pas masuk kacanya gede, kata yang bukain panitia. Panitianya tega banget deh nih. Begitu kemudian masuk, aku sama teman aku kan, kacanya tuh gede tuh, segambreng tuh. Kebayang nggak? Segambreng tuh gede banget. Pas Ana masuk, kacanya gede banget kata Ana. Terus teman Ana bilang, "Tat, kalau kamar hotel kayak begini biasanya ini hotel mesum." Terus Ana bilang, "Kenapa?" Karena ya itu tadi kacanya gede gitu. Karena sering nanti panjang deh. Astagfirullah. Bawahnya di bawah umur. Iya, ada yang di bawah umur. Terus Ana nggak percaya kan, bilang, enggak lah kata aku, mungkin emang senengnya gede gini kacanya gitu. Terus tiba-tiba udah kami masuk, itu satpam itu ngetok. Tok, nggak pakai assalamualaikum. Kemudian Ana buka pintunya kan, ada apa pak? Terus satpam bilang gini, "Mas, butuh bintang tamu nggak?" Bintang tamu? Maksudnya gimana? Iya, temen tidur. Ana bilang, "Ini temen Ana laki udah tidur di sini." Ternyata bener itu hotel museum. Itu kan Ana langsung. Itu Ana langsung Ana. Seneng. Mana coba? Sofirlah. Ya ampun, enggak pak, makasih pak kata saya. Tuh. Saya mau telepon panitia mau marah-marah tadinya. Kok mau ngasih hotel saya kayak enggak? Tapi saya bilang, siapa saya? Segala sesuatu yang terjadi itu harus ada hikmahnya. Kenapa saya dikasih di hotel itu dengan diuji kayak gitu? Mungkin dulunya pernah begitu, yang itu harus ditobatin sama kita. Jadi Allah tuh nggak mungkin ngasih sesuatu kalau nggak ada hikmah pelajaran buat kita. Ana udah cerita belum Ana main ke salah satu tempat di Yogyakarta? Yang tiba-tiba, brother, aduh maaf ya jadi banyak cerita ya. Terus Ana main ke daerah Aimogiri. Hah? Iya, Aimogiri. Ya. Itu pas gua main masuk ke Aimogiri itu, brother. Ada satu tempat yang gua mau belajar di sana kan, belajar alam gitu.
Terus singkat cerita, sunsetnya bagus brother. Anak foto, video. Guys, gue lagi di sini. Tiba-tiba ketika malam, krik. Ngeri banget suasana malamnya. Aduh, Ana bilang nih, ngeri nih. Terus Ana pengen, mohon maaf, Ana pengen mengeluarkan cairan urin. Jelas banget ya. Apa sih? Pipis. 18 plus. Maaf ya, astagfirullah. Nah terus Ana pengen pipis gitu. Ana ke toilet kan? Nggak mungkin kan Ana nggak ke toilet gitu. Ana ke toilet akhirnya. Ana taruh handphone di wastafel, Ana nyalain keran karena aku tuh nggak suka kalau kamar mandi itu nggak ada suaranya gitu. Jadi harus ada suara kerannya. Itu lebih nyaman buat tau daripada itu aku nggak suka gitu. Iya, nggak enak gitu kesannya gitu. Terus akhirnya aku nyalain keran, aku taruh handphone aku di kamar mandi di wastafelnya, gitu ya. Terus aku mohon maaf, aku tadi ya mengeluarkan sesuatu pipis ya, pipis positif. Dan mohon maaf waktu itu keadaannya aku nggak pipis jongkok, memang lagi pipis berdiri gitu. Pas aku lagi pipis, kan harus detail. Ya. Nah, pas aku lagi pipis berdiri, tiba-tiba di atas kepala aku tuh ada yang lewat gitu. Terus aku tuh, astagfirullah apa ini gitu. Pas apa brother? Katak warna emas. Segede gini panjangnya coba. Ana bilang, itu kakinya panjang. Bisa merayap deh itu. Ana bilang, waduh gimana? Bayangin, Ana lagi. Ustaz. Ana kan langsung. Ada 01-nya nggak di belakang? Antum, nggak boleh kayak gitu. Tuh, katak emasnya datang, ceplok. Anak kan mundur. Kaget lah lihat katak emas itu kan warnanya, emas ini kata Ana. Ana mundur kan? Ana lagi pipis. Begitu Ana mundur, itu masih berlangsung itu. Ana masih berlangsung itu. Ana mundur nih menghindari. Dia merangkak, tek merayapnya cepet banget. Dia loncat ke bawah, set. Wah, Ana udah kaget nih. Wah, dia udah ngeliatin gua kan. Aduh. Loncat bro ke samping Ana. Untung Ana dulu kan pernah ikutan Muay Thai. Pas dia loncat ke depan Ana langsung set. Nah, set ngelewat ke sini, langsung Ana kabur. Ana lari. Baru ditutupnya di luar. Jadi bayangin Ana lagi pipis, wah basah ini brother. Kebayang itu disak ke sini ke sini kan. Subhanallah. Dah nggak usah dibahas. Set. Nih belum ada hikmahnya nih. Bentar. Begitu Ana keluar, Ana cerita, Mas, bantu saya Mas. Kenapa? Iki piye iki. Nah ini ada saksinya Mas Andi. Saya bilang Mas Andi, bantu saya. Kenapa? Ini ada katak emas. Terus dia, wah iya nih. Ini Ana belum disebor juga kan. Tolong sekalian. Jadi bayangin kondisi kamar mandinya, kerannya nyala, HP gue tertinggal di kamar mandi. Terus saya bilang, Mas Andi, mohon dengan sangat ambil handphone saya dan matiin kerannya. Terus, wah, tar dulu nih, ya Allah. Pak, di center dulu, udah begitu diambil, beres, singkat cerita beres deh, diambil handphonenya, kerannya dimatiin, akhirnya gue nggak jadi nginep di situ, gue pergi kan. Udah pergi, aku cerita sama teman aku browsing, pas browsing, dia browsing apa katak emas, keluarnya apa? Seandainya engkau bertemu dengan katak yang berwarna cantik ini, segeralah berlari jika tidak ingin tewas di tempat. Mana pas baca, astagfirullah, hampir viral nih gua nih. Konteks yang pertama, mungkin gak Allah memberikan pengajaran sesuatu dari kisah itu? Ada gak pelajarannya? Bandingkan dengan kisah ini. Ini katak membahayakan banget, ganas nih. Itu yang pertama, apokalips itu kalau megang panah, ya, ini kaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi nyambung-nyambung aja nih. Itu pakai panahnya dioles doang ke katak yang kuning, dilesatin mati. Saking beracunnya itu. Terus ada kisah dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ini beliau ini ulama yang luar biasa. Suatu saat beliau sedang berjalan sama temannya. Singkat cerita dia bertemu dengan seekor singa, brother. Bayangin, singa. Kalau antum ketemu singa mau ngapain? Lari, nggak mungkin antum, ya ampun ada singa. Enggak.
Stop kelebayan itu. Leri, ada singa, Leri. Singa laut. Terus apa? Ada singa, ketika singa datang, apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Temannya lari, ngacir temannya. Pas temannya lari, temannya baru sadar, loh kok saya nggak ikut lari? Begitu dilihat ke belakang, apa yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Dia memberlakukan singa seperti seekor kucing rumah. Ming, 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 ming. Lalu kemudian ditanya, wahai Syekh, mengapa engkau memperlakukan singa seperti itu? Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini makhluk Allah. Dia ditundukkan keganasannya oleh Allah Subhanahu wa taala mudah ketika Allah mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, singa takluk, gua diserang sama kodok. Kok nggak sinkron kisahnya? Berarti ada apa? Ada yang salah dari Handi Boni. Banyak kesalahan dari Handi Boni. Belum takwa, sombong, ngerasa punya titel ustadz, viral, sosial. Enggak. Sebaik-baiknya saya bisa jadi lebih baik teman-teman. Seburuk-buruknya teman-teman bisa jadi lebih buruk saya. Saya lihat sosial media saya ambil hikmahnya tuh sama Mas Andi. Mas Andi, saya malu banget. Saya malu. Kenapa? Ketika orang datang dia mengharapkan, mereka tahu nggak ya seberapa buruknya saya dan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta banget sama saya. Dan ini yang harus kita syukuri. Allah tutup aib-aib kita. Dan harus kita sadari hikmah-hikmah yang ada di sekitar kita ya. Akhirnya saya malu. Ya Allah, saya malu sebenarnya. Saya sedang mempertontonkan kebodohan nih kalau kayak begini. Saya nggak mau ya Allah. Ajarkan saya bagaimana kemudian saya benar-benar tulus mencintaimu dan benar-benar berkorban dalam jalan dakwah itu. Seandainya cacian itu mampu melembutkan hatiku, maka caci aku. Namun seandainya pujian itu mampu mengeraskan hatiku, maka jangan puji aku. Stop. Kalau kita sayang sama seseorang, jangan puji dia berlebihan. Tapi kalau kita sayang seseorang juga bukan berarti kita mencaci dia, enggak. Nasihati dengan cara yang terbaik. Temuin, ngobrol. Ingetin Kang Boni. Kang Boni banyak salahnya. Teman-teman harus ngingetin Kang Boni. Kang, hati-hati Kang. Hati-hati Kang, belajar Kang. Ini Ustadz Zaki ini sering ngingetin Kang Boni. Dimanapun, kadang kalau dia inget nge-WhatsApp gua. Nge-WhatsApp ke aku gitu. Meskipun beliau PSIM Jogja. Saya Persib. Tapi tetap sama-sama biru. Ustadz Habib Anis juga kan biru juga, tapi Arema. Tapi Arema, PSIM sama Persib sama. Sama deh. Apa sih yang bedanya kita? Kita nih paling bedain banyak gengsinya, udah gitu aja deh. Motor Harley, motor gede sama motor kecil tuh bedanya apa? Bukan hanya beda cc, brother, beda gengsi. Antum pakai beat, kalau pakai Harley, di stopan aja, pas beda hawanya tuh. Antum turun dari Alphard sama turun dari Colt Buntung misalnya. Dari Elf tuh beda sensasinya. Antum turun dari Pahala Kencana sama turun dari Garuda itu beda. Sumber Kencono, Doa Ibu, Budiman, yang ketika disusul sama motor jadi Budi Boy. Kalau Budiman udah dewasa, Budi Boy masih kecil berarti. Beda, yang bedanya apa sih? Gengsi. Ini orang banyak hartanya sama yang gak banyak hartanya bedanya apa? Gengsi. Yang jabatannya tinggi dengan segala kehormatannya, dengan kita yang gak punya jabatan apa-apa, apa sih bedanya? Gengsi. Yang padahal kagak dibawa mati, sama ketika mati. Kak akhirnya mengandang nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Gak banyak amalan yang diposting, tapi lebih banyak amalan yang gak diposting. Yang kemudian yang kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Berusaha cari celah yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang lainnya. Samain aja. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika bawa tanggungan buah jatuh di pasar, kemudian orang yang di pasar ngebantu semua. Waduh, wahai Syekh, ini buahnya hati-hati Syekh. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, udah cukup. Berhenti, gak usah ngebantu saya.
Seandainya yang jatuh ini bukan Imam Ahmad bin Hambal, apakah kalian akan membantu mereka? Hati-hati. Kalau bukan Handi Boni, bakal dikasih nggak beginian? Kenapa nggak ada snacknya? Maaf ya. Nggak usah ngebedain gitu. Kita sama, brother. Sama, ada sama dimakan, nggak ada sama dicari. Oh, emang dari dulu nggak ada snacknya? Nggak, Ana yakin deh. Teras dakwah tuh baik banget deh. Nanti biasanya pas pulang dapat snacknya. Iya nggak, brother and sister Villa? Kita sama aja deh. Kenapa sih harus bedain? Ana selalu bilang, ini sekalian klarifikasi ya. Apa yang harus diklarifikasi? Ya nggak ada juga sih sebenarnya. Nggak, maksud Ana, kalau ngundang ustadz harus bayar berapa? Itu paling males jawabnya. Tanya ke ustadz itu jangan itunya. Tanya ke saya itu tanya, Kang Boni kosongnya jadwal tanggal berapa? Nggak ada yang kosong masalahnya. Ya nggak ada yang kosong masalah. Aku selalu ada untuk kamu, tapi kamu yang nggak ada untuk aku. Seperti yang biasa aku katakan, aku tuh udah cinta sama Jogja. Kurang apa coba? Bulan ini aku udah 2 kali ngunjungin Jogja. Yang satu pakai kereta, yang satu kemarin naik motor. Saking cintanya aku sama Jogja. Holopis kuntul baris, holopis kuntul baris. Ayo jadi siji. Saya cinta sama Jogja, tapi tetap aja yang di Jogja nggak cinta sama aku. Apa aku harus berubah namaku jadi Amin agar selalu ada dalam doamu? Ya Allah, berikan aku jodoh. Amin. Coba, brother. Jadilah manusia biasa di hadapan manusia yang lainnya. Itu sih hikmah yang aku ambil kalau ngelihat kedahsyatan profil seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang pemimpin yang luar biasa, mustahil nggak punya salimul akidah, mustahil nggak punya sohihul ibadah, mustahil nggak punya matinul huluk akhlak yang indah. Tahukah teman-teman ketika, mohon maaf saya nyamping sedikit, ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, banyak yang memuji beliau. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Dia ambil tanah, dia taruh di atas kepalanya. Saya dari tanah. Saya hanya tanah biasa. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji juga pakai tanah. Ya bukan berarti ketika teman antum ada yang muji, wah kasih tanah. Yes, bukan itu maksudnya. Hikmahnya dari situ. Artinya ini ketika dipuji itu mengeraskan hati. Kalau udah hati ini keras, aduh susah kita diintrospeksinya, susah kita diingetinnya. Pedes sih, nyakitin sih, tapi bener, itu udah terima aja nasihat. Kalau dihina sama orang, lu ya, lu sok suci orangnya. Astagfirullahaladzim, mungkin selama ini mungkin saya ngerasa suci juga. Jadi saya harus banyak bertobat sama Allah. Ini banyak hikmah yang bisa kita gali. Wallahi, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ini ada, kalau ada sisi pertanyaan yang mau ke Ustadz Jaki silakan saja. Saya izin pamit dulu ke Bandung, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bertemu. Untuk akhwat yang pulang malam, hati-hati di jalannya, tolong jaga keselamatan, kesehatan teman-teman, pakai jaket biar nggak masuk angin. Supaya kalau masuk ke rumah tinggal istirahat ya. Itu. Kalau ikhwan ya mau pakai jaket, mau nggak terserah. Mental harus kuat. Kita ini calon imam ya. Kalau calon imam harus banyak berkorban. Ana suka kalau ada teman-teman yang pakai jaket, ketika ngelihat akhwat yang nggak pakai jaket bilang ini, akhwat mohon maaf, ini pakai jaket saya aja. Terus dia nutupin ke mukanya gitu. Karena nggak mau dipuji, karena nggak mau punya balas budi sama dia, jangan. Masih aja. Ayo sedekahin jaket teman-teman semuanya. Ya, itu aja yang bisa Kang Boni sampaikan. Sekali lagi mohon maaf nih, kalau kita banyak tertawa hari ini bukan maksud untuk mengeraskan hati, tapi untuk kemudian menyegarkan kajian ini dan kita mulai merefleksi diri kita supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Ustadz Zaki telah mengganggu waktunya. Terima kasih TD yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan yang luar biasa. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa lagi. Saya itu saja. Fastabiqul khairat fisabilat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.